Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya walaupun ngantuk, Mas Bro konsisten setia untuk kalian semua untuk membahas PP. Dan ini hal yang menarik di pagi ini. BlackRock membawa dana sekitar 311 miliar dolar. Kayak apa itu duitnya tuh? 311 miliar ke Ethereum, dana tunai. Inilah perbedaan retail sama paus. Paus itu santai, nggak gedubukan, nggak petakilan, penuh dengan matematika, hitungan matematika, melihat peluang. ETH saat ini murah tuh harganya, yang biasanya sampai 70 juta. Diperkirakan nanti bisa sampai ratusan juta saat bull nanti. Ya mungkin ya bisa tahun 2028 ke sana. Bisa ratusan juta. Selagi yang kalian beli BTC itu nggak ada salah masuk. Justru ini di BTC pemegang besar menambahkan, mulai akumulasi lagi ada BlackRock. Kemudian kemarin dari Coinbase mengumumkan juga mulai pembelian BTC. Kemudian biasanya si Tether itu biasanya 1 tahun menjelang halving BTC, mungkin tahun 2027 dia baru masuk. Ya nggak nutup kemungkinan kalau nanti dia akan serok cepat juga bisa. Ini saya jelaskan kalian, BlackRock baru saja membawa 311 miliar dolar dana tunai tradisional ke Ethereum. ETH lagi murah ya. Paus itu seroknya pas murah, beda retail. Pas murah pada CL takut, pas naik masuk, fatal. Memang faktanya begitu. Nggak di grup Mas Bro, nggak di YouTube, nggak di mana-mana. Kalau lagi murah itu suara hutan keluar semua. Pada CL pada takut, pindah dari PP dijual, pindah ke Coinbase. Aduh, konyol benar. Ya, jadi BlackRock baru saja membawa 311 miliar dolar. Berapa itu dihitung? Pusing, meledak kalkulator itu. Dana tunai tradisional ke Ethereum. ETH lagi murah, BlackRock tahu peluang. Dan bukan hanya itu aja, nanti saya bahas untuk lebih detailnya. Paus seroknya itu pas murah, kalau kita seroknya pas mahal, pas murah takut. Ya ini salah satu bukti contohnya. Dompet yang memiliki 10 sampai 10K, jadi 10 sampai 10K, 10 sampai 10.000 BTC, telah menambahkan 19.610 BTC sejak 29 Juli. Sementara dompet retail terkecil terus mengurangi eksposur. Makanya PP dengan fundament yang sangat jos menurut saya, karena akan ngepump PP itu ada hitung-hitungan yang nggak ngasal. Siapa yang akan bisa ditumbal nanti? Itu di situ. Dompet PP sudah 572.000, belum ada sepertiganya Shiba. Kita harus cerdas. Shiba sudah 1,6 juta pemegang. Artinya sanggu terShiba di pucuk menumpuk. Itulah mungkin yang jadi korban ketika Shiba ngepam 1,3 rupiah, ada yang masuk di 1 rupiah. Adik saya pun masuk di 1 rupiah. Kakak saya bilang Shiba juga masuknya itu, dia kan hidup mati senangnya di exchange yang dia suka. Apa namanya dulu itu ada exchange namanya pokoknya saya nggak sebutkan lah, nggak enak ya nanti Indos. Itu memang ada salah satu exchange yang simple waktu itu, yang nggak punya rekening bank, itu bisa lewat Pegadaian bisa membeli lewat Pegadaian, ngambil duit lewat Pegadaian itu bisa. Rekeningku itu Shiba masuk di rekeningku itu udah mahal.
PP juga kakak saya nggak mau. Waktu masih murah itu nggak mau beli PP. Dia membeli saat sudah masuk rekeningku, sudah harga udah mahal. Memang dia sudah pengalaman sudah lama, dia masuk koin yang sudah terseleksi. Memang di rekeningku tuh kayaknya koinnya sedikit nggak ngasal, pilihan. Saya nggak endorse, mohon maaf. BlackRock baru saja menambahkan 311 miliar dolar dana tunai tradisional ke Ethereum. Ya, dompet yang memiliki 10 hingga 10.000 BTC telah menambahkan 19.610 BTC sejak 29 Juli. Sementara dompet kecil retail terus mengurangi ekspansur. Ini tanggal berapa? Baru minggu pertama di bulan Agustus, akhir Juli serok. Berarti akhir Juli itu mereka udah mulai akumulasi. Saya kan kemarin ngomong, nggak ada salah beli BTC, yang ada salah jual. Oke. BlackRock baru saja meluncurkan 12 kelas saham tokenisasi ke-6. Ya, uang dari Eropa. Jadi BlackRock ini baru saja meluncurkan 12 kelas saham tokenisasi di 6 dana pasar uang Eropa yang mengelola 311 miliar dolar dalam AUM. Dan inilah yang menarik, mereka membangun ini di plafon Kinesis miliknya JP Morgan. Ya, milik JP Morgan untuk mencetak token langsung di ekosistem Ethereum. Jadi ada dampaknya nanti. Cuma perlu waktu ya. PP sempat tadi masuk ke 20,9 triliun. 20,9 triliun. Ini sudah bangkit lagi 21,26 triliun. Holdernya 10 orang lagi masuk, tambah 1.000 holder. Ya, jadi harus semangat. Karena banyak sekali drama dari tahun 2024 sejak halving BTC, ada ETF PP, ada ETF BTC, adanya tarif dagang Trump, pergantian rejim Presiden Joe Biden pindah ke Trump, ditambah pergantian sekuritas dan SEC juga, ya SEC sekuritas Mas Bro, ya tahu. Kemudian Fed maksudnya, ya si federal itu. Sekarang Kevin. Jadi banyak sekali sebetulnya yang membuat goncang itu pasal itu mereka sudah mainkan. Kita nggak bisa membaca pada waktu itu karena banyak terlalu berita di sana sini simpang siur nggak jelas. Sekarang sudah terpecahkan, sudah nggak ada lagi musim bulan, sudah siklusnya sudah berubah. Sudah kacau balau, tidak murah lah, pokoknya berita-berita yang burung itu pada nongol semua. Terpecahkan semua, ini uang tuh digiring masuk ETF-nya BlackRock pada waktu itu. Jadi semua udah diatur, rencanakan dia. Dan nanti saatnya ini udah cuan banyak di BTC, mengangkat harga BTC bertahap. Mungkin BTC sudah dikatakan bottom, tapi di dalam roadmap kemarin katanya ada bantingan sekali lagi. Justru nanti akan banting sampai 45.000, tapi saya belum yakin ya, roadmap saja. Dan kemudian akan terbang lagi menuju 85.000 sampai 160.000 di pasar halving tahun 2028. Jadi nanti cuan PP ke depan hati-hati, jangan pernah masuk koin sembarangan. Paling tidak BTC 20%, altcoinnya 15% pun harus paling enggak ETH, BNB, Solana, XRP, Cardano yang bagus-bagus. Meme coinnya nanti cukup 5% dari aset kalian. Jangan main-main, karena meme coin yang akan jadi itu, yang namanya jutaan meme coin kebanyakan gagal adalah Shiba, Doge, itu termasuk koin yang sudah diseleksi alam, ada campur tangan alam. Dan ini muncul lagi PP. Ya, PP itu unik, nggak akan ada koin kayak gini lagi. Yang namanya Shiba aja ada depth-nya, Doge aja nggak ada maksimum supply-nya. Ini kecelakaan seperti Satoshi, nggak tahu diracun atau ngilang atau minggat atau masih sembunyi diam-diam juga nggak ngerti, karena belum terungkap si Satoshi Nakamoto itu yang
ciptain BTC. Kemudian PP ini karena kecelakaan disangka ya mungkin debtnya awalnya itu ngasal-ngasal saja bikin, tapi unik memang nggak ada presale, nggak ada prapenjualan, langsung maksimal supply-nya udah dipatok segitu dan displasi. Jadi kemudian terjadi pam besar, ribut, mereka banyak gunting, nggak taunya diserok well paus Asia termasuk Binance itu yang utama. Kemudian jadi hit karena kodok hijau, simbol ikon keberuntungan di Jepang. Kalau di Cina naga terbang, naga emas ya. Dan ada nama besar The Block yang memang lahir di tahun 2005 dan menjadi budaya internet, yang satunya menjadi mata uang di tahun 2009. BTC lah itu jadi meme coin. Jelas ya sejarahnya. The Block tahun 2005 ya masuk PP dan jadi budaya internet. Dan untuk si 2009 untuk mata uangnya BTC. Jadi BTC ada hubungan dengan PP, sama-sama terdesentralisasi. Kalau BTC PP sudah dicetak semua, diamankan di ekosistem ETH, dengan BTC tentunya punya blockchain sendiri yang karena bukan budaya mata uang ya. Dengar-dengar sih info-info yang website yang dari luar itu yang memang nggak terlalu banyak keluar sedikit ya, nanti orang terpancing toh ada narasi bahwa ini mungkin akan mirip BTC ke depan, tapi dalam waktu 1 dekade gitu. Makanya setelah cuan PP besar-besaran nanti ke depan semoga, tapi kalian tetap dia riset sendiri karena dalam punya kripto berisiko tinggi, cuan untuk mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Dan kemudian 10-20% kalian sisakan untuk jangka panjang. Sudah tinggal cuannya doang kan yang ditaruh kan. Ya kalau sekarang belum pada naik semua ya BTCD-nya masih di atas. Indeks altcoin seasonnya juga masih berada di sekitar 52, 53, 54 di situ, masih di situ-situ aja. Tunggu perlu waktu. Mereka juga lagi adu strategi, adu kesabaran, adu finansial, adu dompet gitu. Dan yang mana untuk paus serok itu ada hitung-hitungannya bener kawan. Serok itu harus cuan dia. Saya serok ngepam, kemudian debtnya sudah megang banyak, paus tidak akan berani, debtnya gunting gitu. Ataupun si paus dia kerja sama debtnya, ini tak buat mainan saya biar koin lo terkenal ya, seakan pam ini koin tapi lo jangan jual ya debt. Bisa jadi biar yang masuk retail aja, tang ya udah perjanjian masuk retail dibanting sama dia, debtnya nggak jual karena udah perjanjian, dia kasih uang rokok, ibaratnya seperti itu. Bener kawan, bener. Wong namanya beli saja mau masuk Binance aja mau nyogok berapa miliar koin PP, saya nggak sudi lah disogok-sogok kayak gitu. Waktu itu kan rame. Ya. Kalau komunitasnya kuat, baru dengan komunitas tuh baby duki coba pasokannya menggelo, ya melempem gitu. Nah sesaat itu karena orang mau main scalping aja, habis itu kan hancur lagi. Karena nggak punya fundamental yang bagus. Ini memungkinkan klien institusional mentransfer dana antar dompet 24 bulan 7 dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi EU. Pasar. Pokoknya menarik lah info-info. Pokoknya kita harus sabar, jangan sampai kita ini. Jadi semua saya yakin ke depan asal kita sabar, DPP akan cuan, akan bermasa panjang. Kita ikuti aja permainannya, ya. Karena koin yang berfundamental itu. Jadi akan ngepan PP itu nggak sembarangan. Harus ada yang akan jadi tumbal nanti, umpamanya kayak si Badoki dulu juga tumbalnya banyak. Jadi kalau nanti yang ngepan PP itu siapa nanti akan masuk di atas itu. Kalau paling enggak ya satu Seng pun bisa kena. Dia kan harus membeli koin banyak dari stok
yang di freezer dibayar ibaratnya untuk jual beli perdagangan. Ini gila, pagi-pagi gini sudah ada yang ngecat lagi di Umi itu gampangan banget orangnya. Memang di situ memang udah orang-orang yang mau cari pasangan di situ, tapi jangan sampai kesasar pelacur. Itu ada kok itu kan di HP itu kan nongol Umi. Saya juga sudah nggak mau buru-buru kawan, harus nggak mau terluka ketiga kalinya. Saya nggak mau bener. Kalau ada yang merayu-rayu dadak mulai pun saya harus hati-hati betul-betul seleksi, harus tahu bener nggak ngasal. Masa lalu ya sudah masa lalu gak usah diulang lagi. Itu lagu Klaus mas bro, Klaus ya Klaus. Tuh, yang penting harus semangat dan semangat, merdeka begitu. Tapi yang namanya kehidupan itu becik ketitik kalau ketoro. Suro dirojaya ningrat lebur tining pangastuti. Kebusukan, kebobrokan, keangkaran murkaan, semua akan lebur dening pangastuti, akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Siapa yang menanam pasti akan memetik. Nandur beling, ngunduh beling. Nandur khianat juga akan dikhianati. Mengkhianati cintaku juga akan dikhianati sama orang lain. Untung saya sebagai laki-laki sejati tidak ada dalam kehidupan saya menceraikan istri, tidak ada. Kalau diceraikan nggak soal, lain cerita. Bukan saya yang salah, tapi mantan. Ya, jadi semangat. Kebanyakan kalau yang diceraikan istri itu nanti sukses kok. Nanti saya sukses. Jadi Mulyadi sukses. Maaf ya Pak, sukses tuh ya. Orang kayak gitu diceraikan ya. Dulu waktu itu kan kalau ceritanya lagi ini ya, lagi pas enggak, itu kan ke pengadilan aja kan naik angkot waktu panggilan cerai ya, naik angkot. Terus saya lihat videonya ya, naik angkot. Jadi kondisi waktu itu jadi bupati nggak jadi lagi apa, terus jadi DPR, terus masa resign, terus kemudian apa yang namanya lagi nggak kayak dipucuk gitu ya. Habis itu istrinya mental, kemudian jadi gubernur ya. Mantap kawan, ya itu becek ketitik olo ketoro. Apalagi kalau saya bilang nggak pantas saya ceritakan tuh. Saya harus kuat. Saya juga sebetulnya bingung tujuh keliling ya. Saya tuh nggak bisa tidak memaafkan orang kawan. Selalu bisa memaafkan orang. Sama makanya cepet nikah, PP terbang nikah itu supaya nggak ada kesempatan mantan balik. Yang namanya alam tiba-tiba mantan nyusruk misalnya tahu mas bro saya mau pulang, itu kan saya nggak bisa memaafkan toh. Akan tetapi barang rusak itu yang mana masa gonta ganti pasangan. Aduh, kalau saya itu jijik itu ya, gonta ganti pasangan itu. Saya aja yang namanya bekas teman aja nggak kolu. Bekas teman tuh kalau saya mau sih, ibu saya itu kan sering nangis melihat saya itu, suruh pulang ke sana. Saya kalau anak saya pulang ke sini kasihan juga karena ada anak ya. Kalau perempuan kalau udah ceraikan suami kan lupa sama anak. Bu saya sering nangis, bu saya itu sering telepon, kamu sehat nggak di situ, makanya gimana. Kalau ibu kan lebih perhatian, makanya gimana, nanti kalau sakit gimana, bla 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 bla, banyak banget tuh. Waktu saya joget-joget di pasar disangkanya saya stres. Cuma sekali doang kok, itu kan rame aja terpancing pas puasa ya. Makanya saya nggak lagi joget-joget di pasar. Kalau di rumah gini sibuk maklum, berarti sehat itu. Saya lagi cari makan sahur gitu kok tiba-tiba wah musiknya hot banget ini, asik banget nih, nggak ada yang sawer lagi, kasihan. Saya kasih sawer ya, tambah semangat dia. Ibu saya tuh nangis dia. Itulah kawan, itulah teman. Kalau seorang jahat sih nggak bakalan dikangenin ibu ya. Tapi saya memang kadang-kadang konyol. Waktu itu kan cerita dikit ya, Mas Kripto banyak ini yang nonton ya, syukur nggak apa-apa. Konyol gini,
Masa saya badan begini pemabok? Saya nggak kenal yang namanya minuman, kawan. Narkoba nggak kenal. Yang namanya alkohol saya tuh belum kesentuh bersih. Apalagi slot pun nggak ngerti. Judi online nggak ngerti. Game saja saya nggak pernah main. Dulu waktu tuh cat lagi tuh banyak yang masuk di Omi saya. Tuh kan saya pakai HP ini tuh. Ya waktu itu kan karena saya tuh cuma saya orang perasa loh. Perasa itu cepat mensikapi apa kejadian. Contoh gini, orang merengek-rengek, nangis-nangis minta maaf, saya perasa, iba, saya langsung maafkan, iba. Tapi hati-hati sebaliknya, saya berkunjung ke calon istri, dia sifatnya nggak baik, kurang respon. Ini perasa toh, perasa. Pulang saya nggak pakai pamitan, cepetin loh, tak gitu aja kontak. Jadi nggak sadar kayak ada nuntut, tak pulang. Gitu. Pas habis itu telepon, ya udahlah, bubar. Seorang tukang mabok, tukang judi online, tukang maduan, tukang slot, tukang dari bubar. Wah, bapak, kurang ajar kata, udah syukurlah, bubar aja udah. Tuh. Ya kemarin aja perempuan cantik di makan sate, saya bilang cerita di Garmen, udah nggak respon, ya udah gitu aja, nggak peduli amat itu begitu. Jadi ada perasaannya, tapi juga perasa sama orang iba. Makanya kan saya gampang suka ketipu. Nggak tega itu ketipu tuh udah. Nah sekarang ada merengek-rengek tuh sampai dari 1 juta sampai 500 sampai 1000 pun minta sponnya. Kalau nggak ada sini ditransfer lah bro, 100.000. Kagak saya, cantiknya kayak apa juga 100.000 juga kagak. Sebelum jadi bini saya nggak mau keluarkan uang, saya bilang gitu, males saya itu. Udah kena tipu mulu kok. Harga PP di bawah, BTC sudah turun 50%. Tahun depan halving BTC, tahun depannya lagi tuh, tahun 2028. Pokoknya tahun ini jangan sampai gagal sambut cuan. Dan saya nanti setelah PP berhasil menjadi raja meme coin, saya nggak akan mencari meme coin lagi. Dah capek saya akan trade di BTC ETH coin yang mana punya volume besar, yang mana kelihatan menguntungkan secara TA. Saya akan hajar khusus TA, sudah nggak ngoceh lagi di PP, dan saya akan trade untuk swing ataupun trade cari yang peluang-peluang, akan fokus ke situ saya biar dapat uang mingguan ke harian di situ. Nah kalau begini terus, sebetulnya tahun 2024 di bulan 4 saya bahas sama dengan kondisi harga saat ini, sama itu subwoofer saya tuh udah nggak ada sebenarnya. Dan saya pemenang, yang koin yang saya bahas sampai sekarang masih hit, masih oke. Papan atas akan jadi raja meme coin. Displasi, desentral akan bermasa panjang dan jadi koin permanen. Sudah cuan, sebetulnya cuan semua. Yang tidak cuan, yang orang-orang masuk di pucuk dan tidak mengikuti grup saya. Dan sampai kemarin juga ada di WA saya, voice saya, chat saya. Apa yang terjadi? CLPP masuk. Biar iya ngono gue ya. Oke, tetap diam dalam dunia kripto bersikoologi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas hanya sekedar memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset lagi dan kita tidak bertanggung jawab. Ya kecuali Tarman ya, sokok keri, sokok keri itu Tarman ya. Saya bukan kayak Tarman. Ya kalau saya cerot tapi bayar dulu, nikah dulu. Jangan sampai nggak nikah, berdosa. Ya. Kalau soal nafsu sih murah, hotel tinggal melangkah ke depan, cuma berapa melangkah doang di seberang jalan tuh hotel tuh, banyak bebek di situ ya, murah, cepet, nopek, 500.000 udah dapat yang kayak di sana itu Hongkong. Tuh kalau mau. Tapi saya hidupnya tidak akan diperbudak dengan hawa nafsu. Sayang ya, buat apa hawa nafsu diperbudak? Kita kendalikan, kita amankan hati kita untuk demi perjalanan ke depan yang lebih baik. Kalau hatinya kotor,
mungkin sudah nggak bertahan di YouTube ini. Ya, semua adalah sudah menjadi sejarah sunatullah. Tidak ada yang semua kebetulan, semua sudah diatur. Yang kebetulan adalah yang menceraikan suami. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.